أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwasanya ketika kita mengistirahatkan hati di tempat ilmu, bertemu dengan orang solih, bersama dengan Al-Quran, itu merupakan hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati kita. Tapi jangan lupa bahwasanya usaha kita, effort yang kita berikan untuk menjaga hati kita, supaya hati kita mampu beristirahat dari lelahnya, letihnya dalam perjalanan hidup dia, ketika merasakan apa yang terbebani untuk hati dalam kehidupan, maka usaha itu tidak akan maksimal sampai betul-betul kita juga menghindari perkara-perkara yang bisa menjadi racun bagi hati kita. Karena hati itu sebagaimana fisik kita yang lainnya. Ada makanan yang berfungsi sebagai vitamin untuk fisik kita, ada makanan yang berpotensi menjadi racun untuk fisik kita. Dan kita sebagai pemilik fisik kan kita sering memperhatikan, ini makanan baik untuk tubuh saya, ini makanan yang tidak baik untuk saya. Sama dengan hati. Maka ketika usaha kita mengistirahatkan hati, kita sering datang ke kajian, kita sering ketemu orang solih, maka usaha ini ternyata belum cukup. Sampai ketika kita betul-betul berusaha bagaimana kita memiliki sebuah penjagaan hati kita terhadap polusi dan radiasi yang bisa berdampak langsung kepada kerusakan hati kita yang parah. Ya, karena ternyata ada beberapa perkara yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ternyata ada perkara-perkara yang sering dipandang biasa oleh manusia, tanpa mereka sadari, apa yang mereka pandang biasa itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi kerusakan hati dan kemusnahan hati bagi kehidupan manusia. Ini yang juga harus kita pahami dengan baik. Jadi ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau begitu, setelah saya tahu saya harus mengistirahatkan hati saya di hotel bintang 5 supaya hati saya tidak lelah dan tidak letih, supaya tidak gampang terkena penyakit dan kematian, maka effort berikutnya adalah apa sih polusi dan radiasi yang saya harus hindari supaya hati kita tidak terbebani dengan akibat yang ditimbulkan dari perkara kelalaian kita ketika kita terus melakukan perkara yang berakibat pada radiasi hati kita. Ya. Karena ini merupakan perkara yang banyak manusia dan banyak penuntut ilmu tidak menyadari. Jadi ternyata ada radiasi dan ada polusi yang dari aktivitas yang kita lakukan, dari apapun yang kita kerjakan, yang berdampak besar pada kehidupan hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham apa itu radiasi hati yang dijelaskan oleh para ulama, di mana kita harus berhati-hati kepada radiasi dan polusi hati ini, supaya apa yang kita inginkan mendapatkan hati yang sehat, hati yang membawa sebuah perintah kebaikan dalam kehidupan kita mampu kita rasakan, diiringi dengan penjagaan ekstra kita untuk menjaga hati kita dari polusi dan radiasi yang berdamage kepada kerusakan hati kita. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ternyata hati itu memiliki sebuah racun. Dan kita harus mengetahui racun itu sangat berakibat parah bagi hati kita. Maka racun bagi hati itu sejatinya ada 4. Yang pertama adalah banyak bicara. Yaitu yang pertama itu adalah banyak bicara. Yang kedua adalah banyak makan. Yang ketiga banyak memandang. Yang keempat adalah banyak bergaul. Ini merupakan 4 racun hati. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. 4 perkara ini adalah 4 perkara yang sebenarnya menjadi aktivitas kita, kan? Kita makan, kita bicara, kita memandang, kita bergaul. Pada dasarnya memang 4 perkara itu merupakan sebuah aktivitas lumrah pada kehidupan manusia. Ya, siapa sih dalam kehidupan kita yang tidak bicara? Siapa dari kehidupan kita yang tidak memandang? Siapa kehidupan kita yang tidak berinteraksi? Dan siapa di antara kehidupan kita yang tidak makan? Betul. 4 perkara yang dijelaskan oleh para ulama ini memang sejatinya memang benar. Itu merupakan aktivitas lumrah dari sebuah aktivitas wajar yang dilakukan oleh setiap manusia. Mereka bicara, mereka memandang, mereka berteman, dan mereka itu makan. Tapi para ulama
mengatakan, sesungguhnya 4 perkara itu bisa menjadi radiasi dan bisa menjadi racun ketika takarannya sudah berlebihan. Jadi ketika takarannya tidak berlebihan, manusia tidak bisa lepas dari bicara, manusia tidak bisa lepas dari bergaul, manusia tidak bisa lepas dari memandang, dan manusia tidak bisa lepas dari makan. Artinya jangan sampai kita salah ini memahami irisan ini. Manusia pada dasarnya makan, dia memandang, dia berinteraksi, dan dia bicara. Pada dasarnya manusia memang membutuhkan 4 perkara ini. Tapi kebutuhan kita kepada perkara ini harus dipenuhi dengan sewajarnya, senormalnya, dengan takaran-takaran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau apabila 4 perkara ini sudah dilakukan secara berlebihan, apapun yang baik kalau sudah berlebihan tidak lagi menimbulkan kebaikan. Lihat obat. Obat itu salah satu fungsinya memberikan kesehatan untuk tubuh. Tapi kalau takarannya sudah terlalu banyak dari takaran yang diberikan oleh dokter, maka akibat yang ditimbulkan bukan kesehatan, tetapi akibat yang ditimbulkan adalah justru menjadi racun untuk tubuh kita. Disuruh minum sama dokter. Minum ini nih, 3 kali dalam sehari diminum. Ini 3 kali dalam sehari. Kita justru meminumnya yaitu 5 kali, 6 kali sehari. 2 kali lipat dari dosis yang diberikan oleh dokter. Maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi kesehatan, tetapi justru adalah menjadi racun untuk tubuh kita. Makanya ada orang yang terkadang memiliki autoimun, terkadang karena terlalu banyak memiliki imun di dalam tubuhnya. Itulah berbahayanya sesuatu kalau sudah dianggap berlebihan. Makanya termasuk salah satu dosa pada kehidupan kita, salah satu dosa itu adalah ketika perkara yang kita lakukan sudah berlebihan. Makanya mari kita merenungkan pada surat Ali Imran 147. Allah menyampaikan di dalam salah satu doanya orang yang beriman, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Di dalam surat Ali Imran 147 Allah berfirman, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah perkara yang berlebihan di dalam urusan kehidupan kami. Di situ Allah mengabadikan sebuah doa. Ada hamba yang beriman ketika meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan bukan hanya dari dosa, tapi juga meminta ampunan dari perkara yang melampaui batas. Karena perkara yang melampaui batas itu pun juga termasuk bagian dari dosa kalau sudah melewati takaran yang ada. Dan biasanya manusia itu tidak sadar pada wilayah melampaui batas. Israf namanya. Yang mereka tidak sadari bahwasanya perkara israf itu pun termasuk dosa. Makanya pada surat Ali Imran 147, kata dzunub yang artinya dosa disenandingkan oleh Allah dengan kata israf, yang sama-sama orang beriman itu meminta ampunan dari dosa dan meminta perkara yang melampaui batas. Lah itulah yang menjadikan kita memahami betul. Lah inilah yang kita harus mengerti dulu. Makan, bicara, memandang, berinteraksi itu perkara mubah. Dia dibutuhkan pula oleh hati kita. Bukankah hati juga butuh memandang orang yang solih? Bukankah hati juga butuh pembicaraan yang baik? Pada dasarnya hati membutuhkan 4 perkara ini. Kalau takarannya tepat. Tetapi ketika takarannya sudah berlebihan, maka ini berpotensi menjadi racun untuk hati. Dan hati akan merasakan akibatnya yang sangat panjang ketika 4 perkara ini dilakukan secara berlebihan. Ya, kita kan sering berkomentar untuk anak di Jakarta, jangan lebay. Lebay itu sebenarnya dalam 4 perkara ini jangan lebay. Karena lebay dalam 4 perkara ini dampaknya yang merasakan itu hati. Berapa banyak berinteraksi yang akhirnya dampaknya dirasakan oleh hati. Berapa banyak pembicaraan yang merasakan racunnya itu adalah hati. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami betul. Takaran 4 perkara itu bisa menjadi racun untuk hati kita kalau sudah berlebihan. Dan itulah salah satu jebakan setan. Jebakan setan itu lembut-lembut. Dan di antara salah satu kelembutan jebakan setan ketika mencelakakan manusia itu apa? Bagaimana manusia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mubah. Masih ingat gak kajian yang sering saya sampaikan? Setan itu ketika menyesatkan manusia memiliki beberapa pintu.
Pintu yang pertama melalui pintu syirik. Gimana dibuat orang berbuat syirik? Dengan berbagai macam dalih dan pembenaran kesyirikan itu dikerjakan dan dilakukan. Kalau orang itu berhasil selamat dari kesyirikan, maka setan membuka pintu yang kedua untuk menarik perjalanan hamba itu. Pintu itu adalah pintu perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau perkara bid'ah. Ayo lakukan ini, lakukan ini. Padahal perkara itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau dia selamat pada pintu yang kedua, setan tidak langsung berkecil hati. Dia membuka pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Bagaimana orang ini tergoda dengan genitnya dosa-dosa besar, supaya dia bisa terperosok kepada dosa besar. Kalau hamba itu tetap selamat di pintu dosa besar, lalu setan tidak berhenti. Setan akan membuka pintu yang keempat, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Ketika meremehkan dosa kecil, sebagaimana kedudukannya, sebagaimana dia mengumpulkan ranting. Semakin banyak ranting yang dia kumpulkan, semakin besar nyala api yang akan tercipta. Sehingga kita kadang-kadang menjumpai diri kita, mungkin tidak melakukan dosa besar. Tapi terkadang kita atau terkadang manusia dinina-bubukkan dengan dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Padahal tidak ada perkara kecil ketika terus dilakukan kecuali menjadi besar. Bukankah gunung kumpulan dari kerikil yang terkumpul menjadi sebuah gunung yang tercipta? Itu yang hati-hati. Kalau manusia selamat di godaan pintu yang keempat, di dosa-dosa kecil dia mampu menyelamatkan diri, setan tidak berkecil hati dan tidak langsung patah semangat. Setan mendatangi pintu yang kelima, membuka pintu yang kelima. Pintu yang kelima itu perkara mubah dibuat berlebihan. Bagaimana dia dalam perkara mubah itu dibuat supaya dia berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Lalu ketika dia bisa menampik syirik, bisa menampik bid'ah, bisa menampik dosa besar, bisa menampik dosa kecil, biasanya banyak terperosok pada cekungan pintu yang kelima. Perkara-perkara mubah tetapi dibuat berlebihan. Ngobrol mubah tetapi dibuat berlebihan. Bicara mubah tetapi dibuat berlebihan. Berinteraksi mubah tetapi dibuat berlebihan. Sehingga ketika dibuat berlebihan, akibat yang terjadi adalah satu, dia tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan emas untuk berbuat ketaatan karena dihabiskan dalam perkara mubah yang sejatinya tidak mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Yang kedua, ketika orang itu sudah sibuk dalam perkara mubah, maka dia tidak sadar yang akan merasakan akibat dari perkara yang melampaui batas itu adalah hatinya. Hatinya akan terkena racun pelan-pelan, tapi pasti melumpuhkan kekuatan hatinya untuk merespon kebaikan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya memiliki hati yang berpenyakit dan akhirnya timbullah sebuah kematian bagi hati. Kalaupun dia mampu selamat, maka ada pintu yang keenam, bagaimana dia disibukkan dalam dosa-dosa disibukkan dalam perkara kecil supaya diluputkan dari perkara yang besar. Yang kita soroti dari 5 pintu yang dibuka oleh setan ketika menyesatkan manusia itu pintu yang kelima, yang ada kaitannya dengan materi kita. Bahwasanya memang setan itu pada dasarnya mereka terkadang menjadi penumpang gelap pada perkara-perkara yang tidak terasa dan tidak kita waspadai. Perkara itu bisa menjadi penyakit untuk hati kita dan bisa menjadi radiasi dan polusi untuk hati kita. Maka inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita membahas bagaimana racun hati di dalam kehidupan hati kita, bagaimana ketika racun hati ini kita berinteraksi dengan benar supaya interaksi kita kepada racun ini bisa menjadikan kita berupaya menyelamatkan hati kita dari pengaruh buruk racun dan radiasi untuk hati kita dan jiwa kita. Nah, sekarang mari kita bahas. Sebelum kita membahas tentang itu, tentunya kita paham ya, semua kemaksiatan itu pada dasarnya adalah racun untuk hati. Ya, semua kemaksiatan itu pada dasarnya adalah racun untuk hati kita. Akibat yang ditimbulkan dari sebuah kemaksiatan itu adalah meninggalkan kenikmatan di dalam ketaatan. Satu dosa yang dilakukan manusia akan meninggalkan satu kenikmatan pada kebaikan yang harusnya dia peroleh.
atau 5 kemaksiatan akan mengambil 5 kenikmatan yang dia harusnya dapatkan dari kenikmatan pada kebaikan. 10 kemaksiatan yang dilakukan akan mencabut 10 kenikmatan pada ketaatan yang harusnya dia rasakan. Itu hukum asal di dalam kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu yang kita khawatirkan bukan hanya hukumannya. Yang kita khawatirkan bukan hanya pula menjadi pemberat keburukan di pengadilan Allah kelak. Yang kita khawatirkan untuk hati itu bukan hanya ketika kita akan mendapatkan kehinaan, tapi yang kita khawatirkan dari hati itu yang paling dekat. Yang paling kita khawatirkan dari dosa itu apa? Hilangnya kenikmatan sebesar kita mulai menikmati kemaksiatan dan dosa. Orang kalau sudah berzina ini contoh yang sudah sering saya ulang. Zina mengakibatkan dia tidak bisa menikmati bersama dengan halal. Khamar menjadikan dia tidak bisa menikmati minuman yang halal. Ghibah sudah mulai mengambil kenikmatan ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hilang kenikmatan-kenikmatan itu seiring dia menikmati ghibah. Makanya hati-hati. Sebesar apapun manusia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dia kepada Allah, maka sebesar itu dampak yang paling dekat dirasakan adalah dicabutnya kenikmatan-kenikmatan pada kebaikan itu sebesar dia melakukan dosa-dosa itu. Hati-hati, wahai jiwaku, hati-hati wahai jiwa para penuntut ilmu. Makanya Abdullah bin Mubarak menyampaikan ra'aitud dunuba tumitul qalba wa qad yurisuddulla itmanuha. Saya melihat dosa itu mematikan hati. Dan aku melihat orang yang membiasakan dosa itu mengakibatkan kehinaan. Wa tarkud dunub, meninggalkan dosa itu merupakan kehidupan untuk hati kita. Wa khairu li nafsika isyanuha, dan tidak ada perkara yang terbaik pada kehidupan kecuali adalah meninggalkan dosa. Makanya Masya Allah ya, meninggalkan dosa itu dalam beberapa kondisi jauh lebih baik daripada melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ditanya, mana yang lebih utama, fulan melakukan ketaatan dan fulan yang mampu meninggalkan dosa? Meninggalkan dosa itu lebih besar daripada sekedar melakukan ketaatan. Makanya sabar menahan diri dari kemaksiatan itu terkadang dalam beberapa kondisi lebih besar pahalanya daripada sabar ketika menjalani ketaatan. Ya, jadi ketika kita meninggalkan kemaksiatan itu terkadang lebih prioritas bagi seorang mukmin. Makanya ada perkataan dari ulama salaf, filul khairat yaf'aluhal siddiq wal fajir. Melakukan kebaikan itu bisa dilakukan siapapun, baik pendosa ataupun orang yang taat, sama-sama mereka itu bisa melakukan ketaatan. Kalau sudah bicara tentang sholat, sedekah, haji, umroh, baik pendosa ataupun orang yang taat sama-sama mengerjakan. Banyak nggak pendosa yang mereka melakukan umroh? Banyak. Banyak kan pendosa yang mereka sedekah? Juga banyak. Banyak nggak pendosa yang mereka masih sholat? Juga masih banyak. Kalau melakukan ketaatan, maka merata. Baik yang jujur dalam keimanan ataupun pendosa itu sama-sama bisa melakukan kebaikan. Wa amma tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Tapi para ulama memberikan sebuah border yang jelas, sebuah batasan yang jelas. Adapun meninggalkan kemaksiatan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur dalam iman. Karena orang pendosa mungkin dia bisa sholat, mungkin dia bisa sedekah, tapi dia tidak bisa meninggalkan dosa. Karena yang bisa meninggalkan dosa itu hanyalah mereka yang jujur pada keimanan. Nah, itulah yang menjadikan kita paham betapa besarnya keutamaan sabar menahan diri dari kemaksiatan. Makanya siapapun jiwa yang masih tergoda dengan kemaksiatan, walaupun kita masih sering, kita semuanya adalah pelaku kemaksiatan. Tapi cara untuk menetralisir kemaksiatan itu adalah ketika kita memahami, sebesar engkau melakukan kemaksiatan, sebesar itu pula kamu tidak akan pernah merasakan kenikmatan pada jalan ketaatan. Akhirnya i'tikaf tidak mampu, sedekah tidak ada nikmat, taklim tidak ada kebahagiaan, semua jalan ketaatan menjadi hilang kenikmatannya. Kenapa kok hilang? Kenapa ada orang yang menikmati taman ilmu, duduk lama, tetapi di satu sisi kita menjumpai ada orang yang tidak bisa sama sekali duduk di taman ilmu.
karena berdasarkan kemaksiatan yang dikerjakan. Nah, itulah yang menjadikan kita sekali lagi merefleksi diri kita tentang posisi manusia pada tarikan dosa dan kemaksiatan. Sekarang mari kita bicara tentang racun hati. Racun hati itu ada 4. Yang pertama, banyak bicara. Tentunya sebelum kita membahas tentang ini, tentunya kita paham bahwasanya pembicaraan itu merupakan salah satu perkara yang besar pada kehidupan agama kita. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ketika bicara masalah neraka kecuali pembicaraannya. Berarti ketika pembicaraan itu dibawa pada perkara yang baik, maka perkara itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Pemahaman terbaliknya kan begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Aktsara ma yudkhilun nas an-nara al-ajwafan." Tidak ada perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam lubang neraka yang menakutkan kecuali 2 lubang, lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Berarti ketika Nabi mengatakan bahwasanya lubang yang banyak memasukkan manusia itu adalah lubang mulutnya dan lubang kemaluannya, maka pemahamannya secara terbalik, kalau dibalik kaidahnya, berarti siapapun yang menjaga lidahnya dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, adalah orang yang paling besar meraih rahmatnya Allah untuk menjemput surga. Makanya, amsik lisanak. Peganglah apa yang kamu ucapkan ini, dipegang. Karena sesungguhnya kehidupan surga dan neraka sangat ditentukan dengan apa yang kita bicarakan. Makanya sampai kita menjumpai orang-orang solih adalah orang yang mereka selalu pandai untuk menjaga setiap ucapan yang ada pada mulut mereka. Mereka tahu bahwasanya tidak setiap perkara harus diomongkan, dan mereka juga paham orang yang solih tidak semua perkara harus dikomentari. Nah, ini kita harus paham ya. Jadi salah satu di antara kultur kebiasaan orang solih itu tidak semua perkara harus kita komentari. Tidak semua perkara harus kita bicarakan. Karena setiap orang yang beriman, dia tahu betul bahwasanya pembicaraan itu merupakan cermin dari keimanan dia kepada Allah. Pembicaraan itu cermin dari keimanan dia dan ketakutan dia kepada Allah. Mari kita merenungkan sebuah dialog luar biasa antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan sahabatnya. Ini kisah sering saya sampaikan. Ada seseorang sahabat ketika Imam Ahmad bin Hanbal pada kondisi sakit, dengan sakit yang beliau derita, maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal mengerang pada sakitnya. Dan itu hal yang lumrah, kan wajar, mengerang pada sakitnya. Dia mengucapkan, Lalu temannya, sahabatnya, mengingatkan Imam Ahmad, "Wahai sahabatku Imam Ahmad, aku khawatir ketika kamu mengerang, maka erangan kesakitan yang kamu baru saja ucapkan, termasuk materi hisab yang akan dipertanggungjawabkan." Imam Ahmad ketika mendengar ini tidak langsung membela diri, mengatakan, "Kamu ini lebay, berlebih-lebihan, kamu nggak ngerti sakitnya saya kayak apa." Enggak, Imam Ahmad nggak menjawab itu. Imam Ahmad langsung merespon perkataan dari sahabat itu dengan berusaha untuk tidak lagi mengerang di dalam sakitnya. Karena rasa khawatirnya terhadap hisab pada lisan itu menjadikan dia lebih takut daripada rasa sakit yang diterima oleh Imam Ahmad. Masya Allah itu. Sampai pada saat itu anaknya memberikan testimoni. Anaknya bernama Abdullah. Semenjak bapakku diingatkan sahabatnya tentang kekhawatiran sahabatnya kalau erangan itu termasuk materi hisab yang dipertanggungjawabkan, semenjak saat itu tidaklah sakit apapun yang dirasakan oleh bapakku, yaitu Imam Ahmad, kecuali bapakku menahan diri sekuat mampu untuk tidak mengerang. Karena apa? Karena beliau takut tentang apa yang keluar dari lisan ini akan menjadi sebuah pertanggungjawaban. Apapun kata, kalimat yang sudah keluar dari mulut kita sejatinya tidak akan pernah balik. Dia akan terus berjalan. Kalau di situ ada kejahatan dan dosa, maka orang yang mengucapkan kalimat itu harus siap menghadapi konsekuensi dari dosa itu. Kalau setiap kata dan setiap kalimat yang keluar di situ ada kezaliman,
Maka orang yang mengucapkan harus hutang kepada kezaliman itu untuk mendapatkan balasan yang setimpal atau lebih besar. Dan ucapan itu terus berjalan gitu. Ucapan itu terus berjalan. Sampai ketika nanti di pengadilan Allah. Barulah nanti akan ditakar manakah ucapan yang betul memberi manfaat dan mana ucapan yang akan menjadi potensi dosa dan kemaksiatan. Makanya ucapan ini perkara yang betul harus dijaga. Orang yang pendiam saja belum tentu selamat, apalagi orang yang banyak bicara. Karena banyaknya pembicaraan yang kita sampaikan itu berakibat kepada apa yang dirasakan oleh hati. Berapa banyak orang berucap tanpa disadari setelah dia berucap pada sesuatu yang tidak bermanfaat atau pada sesuatu yang mengkhawatirkan bisa dibenci oleh Allah dari perkataan yang dia sampaikan, hati itu merasakan beban dari ucapan itu sepanjang hidup. Karena ucapan. Makanya saya sering sekali memberikan sebuah perumpamaan yang gampang, perumpamaan yang ringan. Yaitu adalah kalau kita mendapati ada 2 botol bersoda. Ada botol yang bersoda, kita kocok, dua-duanya kita kocok. 2 botol ini, dua-duanya bersoda. Kita kocok bareng-bareng. Lalu ketika yang satu kita buka botolnya, maka seluruh isi di botol yang bersoda yang dikocok, ketika tutupnya dibuka, maka airnya ikut menyembur. Keluar dari botol itu. Mungkin yang tertinggal hanya beberapa mili dari air di dalam botol itu. Ketika botol itu dibuka setelah dikocok sodanya. Tapi beda, kalau ada botol dikocok sekencang apapun, tapi botolnya tutupnya tidak dibuka, maka seiring dengan waktu, apa yang bergemuruh pada sodanya itu akan luruh. Dan dia tidak muncrat, pun akan menjadi normal kembali. Kita pada dasarnya bisa mengambil sebuah perumpamaan dari sebuah hikmah yang semacam ini. Tutup botol itu mulut kita sebenarnya. Tutup dari botol itu mulut kita. Kalau kita banyak bicara, ibaratnya kita membuka botol, tutupnya yang mengakibatkan sodanya terbuang dan menyebabkan air pada botol itu menjadi sangat berkurang. Kalau kita kocok, sekencang apapun kita kocok, tapi kita tidak membuka botolnya, maka tidak akan menyebabkan tumpah apa yang ada di dalam air di soda itu. Karena terjaga yang ada di dalam soda itu ketika tutupnya tertutup. Sama, kalau kita senantiasa menjaga lisan kita, kualitas kehidupan kita itu terjaga. Tapi berapa banyak orang yang terkadang dengan bicara memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan perkara yang maksiat dia kepada Allah dari ucapannya. Dan ucapan itu berpotensi banyak merusak apapun dari apa yang telah kita bangun. Bertahun-tahun itu bisa rusak hanya karena satu ucapan yang pernah disampaikan dengan metode, dengan cara yang salah. Itulah akibat dari sebuah pembicaraan. Perempuan, masuknya mereka ke dalam neraka sebagai menjadi sebagian besar penduduk neraka itu adalah perempuan. Itu pun juga karena lisan. Ketika Nabi mengatakan ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku menjumpai mayoritas penduduk neraka itu adalah an-nisa, perempuan. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yakfurna bil ashir. Mereka mengkufuri kebaikan suami. Bagaimana itu ya Rasulullah? Ketika suami telah berbuat yang terbaik untuk istrinya, lalu suaminya jatuh dalam satu kesalahan, cepatnya seorang perempuan untuk berkata, ma li ra'aitu minka khairun qattu. Lihat, ucapannya itu, perempuan itu apa yang menyebabkan dia terjerumus dan tergelincir ke neraka? Kenapa kamu jadi laki-laki tidak ada kebaikannya sih? Ucapan ini loh yang menyebabkan seorang wanita dijebloskan di dalam neraka. Ketika ucapan ini diucapkan olehnya, mengingkari kebaikan dari suaminya. Sebagaimana Rasulullah juga menceritakan ada seorang yang berkata dengan ucapannya yang dia pandang ringan, tapi dari gara-gara ucapan itu dia dimasukkan ke dalam neraka sejarah 70 musim. Ya, wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fihi ba'san illa ab'adahu Allahu minhu sab'ina kharifan. Tidaklah seorang manusia mengucapkan satu kata
Yang dia pandang kalimat dan kata itu adalah hal yang biasa. Ma yara fihi ba'san. Dia memandang itu biasa. Tapi dari gara-gara ucapan yang dia sampaikan itu, maka Allah membenamkan dia ke dalam neraka sejarah 70 musim. Gara-gara ucapan itu mengundang kemurkaan dari Allah. Ya. Makanya ini yang menjadikan akhirnya kembali merekonstruksi untuk kita. Mungkin kita sering futur itu gara-garanya mungkin terkadang kita banyak bicara. Kita perlu sesekali untuk banyak diam dan mengaktifasi kedua telinga kita. Karena dengan kita bicara, kita tidak mampu mendengar. Dengan banyak bicara, kita tidak bisa menyerap. Dengan banyak bicara, kita tidak bisa mentadaburi apa yang baik untuk kita ketika mulut selalu memimpin dalam kehidupan kita. Yang sekarang digantikan dengan jempol. Mulut dan jempol itu sama. Al-kitabatu tahullu mahalal lisan. Tulisan itu sekarang menggantikan lisan. Mungkin dianya pendiam, tapi apa yang dia komentari dengan kedua jempolnya ketika mengetik sesuatu, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa berat dalam kehidupan dia. Ketika dia mengucapkan itu, walaupun dengan tulisan lisannya, dan berapa banyak orang rusak kebaikan hidupnya dalam perkara dunia dan akhirat, disebabkan ketika dia sudah terlalu banyak bicara kepada sesuatu yang memang tidak selayaknya dia berbicara. Makanya kalau kita mengetahui, ya betul, ada seorang ulama itu pernah ditanya oleh orang yang mau nikah. Saya kalau mau nikah itu belajarnya apa? Belajarlah banyak diam. Kalau sudah bertengkar, banyak diam. Udah banyak diam aja. Tidaklah setiap kalimat yang sudah keluar dari mulut kalian kalau sudah bertengkar. Bisa jadi setiap kalimat itu dampaknya akan dirasakan hati hingga bertahun-tahun dari kalimat yang sudah terucap ketika tidak bisa ditarik kembali ucapan itu. Banyak diam. Banyak diam. Kalaupun kita harus menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting, cukup pilih orang yang kita berikan amanah. Setelah itu ditutup, tidak usah bicara. Karena disitulah letak kebaikan kita pada kehidupan kita menjaga hati. Apa yang perlu kita komentari, komentari. Secukupnya, sekedarnya. Yang tidak perlu dikomentari, tidak perlu dikomentari. Saya itu selalu memaksakan diri saya dengan berkata, wahai Umar, tidak semua perkara harus kamu komentari. Tidak semua perkara harus kita komentari. Kita tidak perlu reaksioner dalam setiap perkara. Dengan lisan kita. Terkadang cukup dengan diam. Terkadang cukup dengan memberikan jawaban-jawaban yang baik. Karena itulah sejatinya kita harus memahami tentang perkara ini. Makanya, pembicaraan itu sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasura dunubahu wa man kasura dunubahu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Siapapun yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan siapapun yang banyak dosanya itu maka neraka itu lebih berat untuk merenggutnya. Dan neraka itu lebih berhak untuk mengambil dia dengan banyaknya dosa. Yang apabila ditelisik dosa itu selalu bermuara kepada ucapan dan kalimat. Bukan kita berarti tidak boleh untuk bicara. Silakan bicara, silakan menyampaikan. Tapi tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Kapan harus bercanda, kapan ini sudah melampaui batas. Karena perkara itulah sejatinya yang menunjukkan kadar kualitas keimanan kita kepada Allah ketika kita selalu memperhatikan perkara ini. Ini bukan masalah sok-sokan. Alah sok pendiam. Bukan masalah sok. Ini bukan masalah sok. Orang yang berkomitmen untuk banyak diam pun juga tidak boleh sombong. Merendahkan orang. Hanya gara-gara dia sedang belajar untuk diam. Itu juga nggak boleh. Kita juga belajar diam. Tapi ini bukan masalah sok. Karena kita paham bahwasanya tidak ada lubang yang paling banyak dari lubang itu memasukkan orang ke dalam neraka kecuali dari lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Dan pemahamannya sederhana. Terbaliknya adalah kalau kamu menjaga lubang mulutmu dan lubang kemaluanmu, maka prosentase dirimu mendapatkan rahmat jauh lebih besar.
Dan itu yang kita harus paham. Lisan ini loh, yang kita tentunya paham, tidak berlidah, tidak bertulang, tetapi akibat yang ditimbulkan itu besar. Berapa banyak orang tidak lagi menyapa di sepanjang sisa kehidupan mereka, disebabkan gara-gara mereka merangkai kalimat, di mana rangkaian kalimat itu menodai dan memberi kekecewaan yang besar. Inilah lisan. Makanya sampai akhirnya kita paham kan, di dalam Islam itu dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah diam. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Yasmut yang disebutkan oleh Nabi pada hadis ini, diam pada hadis ini itu bukan sekedar diam, tapi diam untuk menarik pahala yang besar. Banyak orang berkata hari ini, lu kalau diem, nanti malah jadi penyakit gerundel di hatinya. Karena diamnya tidak mengharapkan pahala. Makanya dibedakan di dalam pemilihan kata oleh baginda Nabi. Nabi tidak mengatakan auliyaskut, tapi Nabi mengatakan auliyasmut. Apa bedanya yaskut dengan yasmut? Yaskut itu hanya diem, tidak ada sebuah usaha apapun di balik diam. Ya sudah diem doang. Nah, ini berpotensi menjadi penyakit dalam diri kita. Tapi Nabi memilih kata liyasmut. Liyasmut itu diem sembari kamu mengharapkan pahala kebaikan di sisi Allah. Kita diem karena kita tahu di balik diamnya kita ada sebuah keberkahan yang kita peroleh. Berapa banyak orang yang diem, maka seiring dengan waktu dia bersyukur atas diamnya. Berapa banyak orang yang bicara, lalu seiring dengan waktu maka dia menyesal dengan apa yang dia bicarakan. Itu akan terjadi. Ya, karena tidak semua perkara itu sejatinya harus dikomentari. Tidak semua perkara harus dikomentari. Belajarlah untuk banyak menyimpan diam. Dan tidak semua perkara harus sejatinya kita komentari. Dan itulah yang menunjukkan orang yang memilih setiap kata untuk diucapkan, pada dasarnya bukan dia orang sombong, bukan dia orang sok. Dia sedang berusaha menjaga hatinya supaya hatinya tidak terbebani dari akibat pembicaraan yang tidak semestinya harus dibicarakan. Bicara itu adalah kebaikan. Kalau sudah melampaui batas, pembicaraan itu ibarat obat yang diminum lebih dari takaran dosisnya, berakibat sakitnya hati dan berakibat matinya hati. Ini yang kita harus betul-betul hindari. Nah, ini penyakit yang pertama. Penyakit hati itu banyak ngomong. Makanya kalau ada di antara kita sudah mulai ngerasa, Ustadz saya ini kok asalnya ngobrol-ngobrol, pulang-pulang kok setelah ngobrol kok malah saya males ya Ustadz sholat subuh. Karena pembicaraan kamu tadi telah menjadi radiasi. Saya ini ngobrol biasa aja kok tiba-tiba 2 hari, 3 hari setelah itu saya merasa ada yang lemah pada semangat ketaatan saya. Karena pembicaraanmu itu sudah melebihi takaran yang semestinya. Jagalah pembicaraan. Karena menjaga pembicaraan adalah indikator keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sampaikan.